Halo, Shalom, apa kabar anak-anak? Tentunya kalian sehat dan tetap semangat ya. Sebelum belajar, kalian sudah berdoa terlebih dahulu kan? Nah, pelajaran kelas 3 pada kali ini masuk dalam pembelajaran kelima, yaitu tindakan manusia memelihara alam. Manusia memelihara alam. Nah, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, di hari terakhir penciptaan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia karena Tuhan menciptakan manusia dengan karyanya, artinya dengan tangannya sendiri. Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah lalu menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, manusia diberi kuasa atas binatang-binatang yang hidup di laut, udara, dan semua binatang yang hidup di darat. Kata kuasa bukan berarti manusia bebas berbuat apapun terhadap semua binatang ciptaan Tuhan ya. Tetapi manusia harus bisa memanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Artinya manusia memanfaatkan tetapi juga harus memperhatikan kelestariannya. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, tujuannya supaya semua apa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan manusia, tetapi Tuhan juga mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab. Jadi kekuasaan yang bertanggung jawab. Agar manusia dapat bertumbuh dan hidup, maka manusia harus makan. Jadi dengan makan yang cukup, manusia juga harus berusaha dengan cara mengolah dan mengusahakan bumi. Tuhan menciptakan alam ini dengan keadaan sungguh amat baik. Agar selalu ciptaan Tuhan ini bisa terjaga, maka manusia memanfaatkannya dengan baik ya. Manusia harus menjaga dan memelihara dengan baik dan benar. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan alam, merusak kelestarian alam ciptaan Tuhan. Kalau kita bandingkan apabila kita ada di kota maupun di desa, suasananya tentu akan berbeda. Kalau di kota panas, gersang, mungkin udaranya juga tidak seperti yang ada di desa yang terasa sejuk, segar. Dan di kota juga jarang pepohonan. Tidak ada sawah, tidak ada gunung. Dan ada asap, debu, polusi. Nah, maka kita harus bertanggung jawab atas pemeliharaan alam ciptaan Tuhan. Cara memelihara alam ciptaan misalnya dengan tumbuhan dirawat dengan baik, yaitu dengan cara disiram, dipupuk, dibersihkan, dan dilakukan penanaman kembali atau reboisasi. Nah, supaya untuk mengurangi polusi yang ada di kota, maka perlu diadakan menanam pohon. Makanya di sepanjang jalan, di sebelah kanan kiri, di pinggir jalan terdapat pohon ya. Itu fungsinya untuk mengurangi polusi udara karena pohon menghasilkan oksigen. Yang kedua, kita harus menyayangi binatang, yaitu dengan cara diberi makan, dibersihkan kandangnya, tidak dibunuh dengan sembarangan. Kita juga tidak boleh menembak binatang yang dilindungi.
Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan hasil alam dan hasil bumi dengan bijaksana, yaitu menggunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dengan demikian sumber kehidupan manusia akan tetap terjaga dan tersedia. Alam yang diciptakan Tuhan lengkap dengan tumbuhan, binatang, disediakan untuk manusia agar semua kebutuhan manusia tercukupi. Semua yang diciptakan Tuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Maka manusia harus menjaga, memelihara, dan mengembangkan alam ciptaan dengan baik. Tanah hanya akan berguna apabila manusia mau mengerjakannya. Dan manusia harus mengusahakan tanah agar tetap subur, sehingga bisa ditanami dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia. Dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh manusia, maka yang terjadi adalah bencana alam akan menimpa dan kekayaan alam akan terancam punah dan tidak mendatangkan manfaat bagi manusia. Nah, dalam hal ini yang menderita dan yang dirugikan adalah manusia sendiri. Nah, anak-anak, kalian tentunya di rumah harus memelihara dan merawat apa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Menanam pohon di rumah ya, menanam tanaman, supaya apa? Supaya oksigen tetap ada buat kalian ya. Begitu juga dengan binatang, kalian pelihara dengan baik dan benar. Nah, untuk mengurangi, mencegah terjadinya bencana, kita bisa melakukan hal-hal, contohnya sebagai berikut. Penebangan pohon di hutan harus diatur yang dinamakan tebang pilih, supaya hutan tidak menjadi gundul dan tanah tidak mudah longsor atau erosi karena tidak ada akar tanaman yang mengikat air. Kesuburan tanah menjadi berkurang dan bencana banjir akan mengancam. Kemudian untuk pencegahan adanya tanah longsor, kita juga bisa melakukan reboisasi, yaitu penebangan hutan disertai dengan penanaman kembali. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dan meningkatkan penghijauan. Nah, untuk menghindari bencana banjir dan tanah longsor, kita harus melakukan hal tersebut. Kita juga memanfaatkan hasil alam ciptaan dengan penuh rasa syukur, disertai dengan usaha untuk melestarikannya agar tidak punah, sehingga sumber kehidupan manusia bisa terus tersedia. Nah, pelajaran kelima cukup sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Shalom.